tanpa persiapan, tanpa peralatan, tanpa pengamanan. Hari itu saya minta izin sama istri, saya mau nyari bekicot. Sebenarnya nggak dikasih izin sama istri Mas, soalnya resikonya sama hasilnya nggak seimbang kan. Baru pertama kali saya turun ke situ Mas ya, itu langsung merinding saya, merinding. Terus tapi bekicot itu ngumpul di situ Mas, banyak banget, bener-bener banyak, di luar logika saya. Baru sekali itu di hari ke-7 itu saya mikir apa ini rezeki saya ya. Pas baru mau ngambil itu kayak batu gede itu jatuh, saya langsung kaget, telinga saya langsung gitu. Ada yang nyari bekicot, sempat rame juga. Terus ada kejadian, nah ada warga yang dapat bekicot segede buah kelapa, dibawa pulang Mas. Disangkanya itu apa namanya, biangnya bekicot gitu, mau diternak, malah dia nggak taunya dia malah sakit, dia udah hampir meninggal Mas. Akhirnya mau nggak mau bekicot itu dibalikin ke tempat asalnya, itu tempatnya di kuburan Mas. Inilah Om Ahmad Season 5. Urip Iku Urup. Urip iku urup, hidup itu nyala. Merupakan satu dari sekian banyak filosofi Jawa yang membimbing kita jadi lebih baik. Kita dilahirkan untuk bermanfaat bagi orang lain. Karena kita hidup di dunia hanyalah sebuah ujian untuk kehidupan lebih baik di kehidupan berikutnya yang kekal dan abadi. Bekicot. Kadang kalau kita lihat hewan itu kayaknya kok geli gitu loh, atau kadang misalnya jijik juga nih misalnya megang bekicot, tapi ternyata bekicot itu banyak manfaatnya. Bahkan nih disebut lendir bekicot itu bisa jadi salah satu bahan skincare. Nah, hari ini gue kedatangan seorang pemburu bekicot yang punya pengalaman horor. Halo Mas Raden, makasih nih udah mau jadi narasumber ya. Bekicot tuh diburu untuk apa Mas? Kuliner Mas. Buat kuliner? Iya. Jadi untuk dimasak gitu dimasak, ya. Terus buat obat juga. Buat obat bisa juga. Buat obat. Di Wonogiri tuh banyak makanan-makanan dari bekicot. Banyak. Sate bekicot, keripik bekicot. Terus ada yang ditumis, dioseng gitu. Oke, sehari bisa nangkep berapa bekicot saat itu? Saat itu rata-rata pertama 5 kilo. Cuman dengan berjalannya waktu, mulai pengalaman, tahu tempatnya, tahu berkumpulnya bekicot, itu bisa nyampe 15-20. Sendiri tuh? Sendiri. Jadi buat kalian tahu ya, bekicot itu ditangkap biasanya di malam hari. Dan biasanya kalau habis hujan itu, wah, itu saatnya menangkap bekicot. Nah, seperti apa pengalaman horor Mas Raden ketika menangkap bekicot di sawah pada malam hari? Langsung saja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Selain horor yang bikin merinding, di episode kali ini kita bisa banyak belajar tentang bisnis bekicot. Ya, pengalamannya gimana Mas Raden? Halo, nama saya Raden. Saya mau cerita tentang pengalaman saya, pengalaman sedih dan pengalaman sedikit horor tentang bekicot. Di hari pertama, waktu itu tahun 2020 pas corona, saya bingung. Saya nggak ada pekerjaan, tapi saya punya kewajiban nafkahin anak istri saya. Waktu itu pagi hari sedang depan rumah saya terlintas apa ya, mau ngapain ya, kerja apa ya, terlintas ada bekicot lewat. Dari situ saya mulai mikir tuh, wah, mikir kayaknya bisa ya, diuang, kayaknya bekicot. mungkin bisa dijual gitu ya.
Nah, Memang saat itu sebelumnya profesi apa Mas? profesi saya sebelumnya di warung. Oh, tapi tutup karena COVID. Tutup karena COVID, waktu zaman itu tutup, warung sepi, saya mau nggak mau pulang ke rumah mertua nggak ada kerjaan lagi. Jadi saya bingung, Perasaan gimana tuh kalau bener-bener bingung nyari duit saat itu? sedih mas, sedih, bingung, di COVID juga nyari kerjaan susah, udah nggak ada kerjaan, saya bingung, di kampung saya nggak ada pengalaman saya cuma di dunia kuliner. Nah di saat itu mungkin bekicot lewat itu saya terlintas, apa bisa dijual ya? Nah di hari itu juga saya coba buka-buka medsos. Di hari itu saya buka, ketemu pengepul bekicot, cuman harganya sekilo 2.000 mas. Di situ saya bingung, 2.000. Oke lah, ya udah nggak apa-apa, saya coba pengen nyari. Jadi di hari itu tanpa persiapan, tanpa peralatan, tanpa pengamanan, hari itu saya minta izin sama istri. Saya mau nyari bekicot. Sebenarnya nggak dikasih izin sama istri mas, soalnya resikonya sama hasilnya nggak seimbang kan. Sekilo 2.000. Resikonya tempat saya kan masih terkenal angker mistis itu ya mas ya, di hutan, di bukit. Terus masih banyak ular gede itu masih banyak mas, ular gede apa ular mistis juga masih banyak cerita-cerita. Ular kobra pernah ada? Ada mas, malah pernah ketemu langsung saya. Di rumahnya? Di rumah saya pernah, pas anak saya lagi tidur juga pernah masuk ke rumah. Terus kalau di sawah di itu malah banyak. Nah di hari itu, hari pertama itu pas kebetulan gerimis. Istri saya sebenarnya udah ngelarang mas, udah nggak usah nyari kerjaan yang lain, cuman saya kan punya tanggung jawab buat kebutuhan anak istri saya, ya mau nggak mau saya coba. Akhirnya saya coba di hari pertama tanpa perlengkapan, tanpa keamanan, saya jalan. Habis aja nisa, jam 7:30 saya jalan aja kan. Sambil jalan itu sambil gerimis, sambil licin, medannya juga curang. Saya jalan sejauh sekilo, masih belum ketemu namanya bekicot mas. Saya pakai senter yang apa ya, nggak terang itu mas, apa ya, mendrip gitu, adanya itu. Ya udah saya jalan sampai 2 km saya dapat bekicot pertama itu. Di tempat semak-semak, tumpukan kayu apa itu. Biasanya tempat itu ada bekicot, ada ular mas. Resikonya di situ. Saya juga masih manual, nyarinya pakai tangan. Resikonya nggak saya pikirin. Yang penting gimana caranya nyari uang. Di situ saya jalan hari pertama itu saya jalan mungkin kalau ada kali mas sejauh 7 kilometeran. Kalau bolak-balik ya mungkin 14 kilo mau pulangnya. Cuman secapek kaki saya, yang penting saya pikiran saya nyari uang gimana. Sambil jalan juga ada suara yang aneh, ada yang kadang merinding, kadang itu. Kalau malam tuh lebih suara itu lebih ke suara burung mas. Cuman burung di malam hari kan bikin merinding mas, kayak kuk gitu, kayak burung hantu apa burung itu masih banyak. Di situ ya sambil jalan juga ada ular lewat, ada itu juga banyak. Cuman saya cuekin aja, yang penting nyari bekicot bisa saya jual. Itu juga harganya juga kan nggak seimbang mas sama resikonya. Kalau inget waktu itu sedih. Cuman mau nggak mau demi anak istri ya udah saya jalanin mas. Di situ belum tren bekicot, itu belum itu. Istilahnya orang bekicot nggak seimbang lakunya gini-gini. Hari pertama sampai jam 1:30 dapat saya sekitar itu, saya pikul kan berat mas. Itu pikiran saya, oh ini lumayan, mungkin ada 10 kiloan lebih. Pas nyampe rumah saya timbang, nggak taunya cuma 5 kilo. Nyampe rumah istri saya nangis, cuman dapat 10.000, resikonya udah ketemu ular, ketemu gini. Nah istri saya ngelarang, udah nggak usah dilanjutin. Itu juga belum saya jual mas. Pengepulnya juga minta minimal 50 kilo baru itu kan. Itu juga bekicot diukur mas, nggak semua ukuran bekicot. Yang segimana? Saya nggak tahu pertama, yang penting ada bekicot saya bawa semua, kecil besar saya bawa. Pas nyampe rumah itu
Nggak taunya yang kecil itu nggak laku mas. Oh. Jadi di 5 kilo itu sekitar cuma 3 kilo yang bisa saya jual. Semalam itu. Istri nangis tuh situ. Nangis di situ. Istri nangis. Ya mau gimana lagi kan ya. Hari kedua saya masih jalan. Itu hari kedua nggak hujan. Saya jalan hari kedua seperti hari pertama mas ya. Nggak langsung nemu bekicot itu. Karena kita nggak tahu lokasinya, itunya kita belum punya pengalaman. Yang penting kita jalan. Jalan yang namanya di hutan ya. Kadang kepleset, kadang itu udah biasa. Udah nggak itu mas. Nah, di situ hari kedua itu lain arah saya. Mungkin ke arah kanan, kemarin ke kiri, sekarang ke kanan gitu ya, Mas. Itu jalan sama seperti hari kedua. Dapat segitu juga, Mas. Nah, di situ hari kedua berlalu, Mas. Udah mulai tetangga mulai itu. Yang namanya itu kan ada yang nggak suka sama saya ya. Punya suami kerjanya cuma nyari bekicot ini. Nah, itu istri saya udah mulai itu juga sedih. Oh, pas awal nyari bekicot malah Diremehin sama tetangga mas. Yang gini. Nah, yang namanya ada orang nggak suka ya mas. Nah, di situ sedih. Ya udahlah, jalanin aja. Yang penting kita ikhlas, kita nyari rezeki ya udah. Rutinitas ya begitu mas. Nyampe ke hari kelima itu, hari kelima ya. Udah saya bekicot, saya sortir, yang itu janjian sama pengepul. Janjian sama pengepul itu jaraknya sekitar 5 kiloan mas. Bekicotnya nggak nyampe 50 kilo sebenarnya, cuman karena kalau lama-lama ditampung kan mati mas. Akhirnya saya turun pakai motor juga minjem mas, punya ipar saya. Kalau dihitung-hitung jual bekicotnya mau beli bensinnya habis buat beli bensin. Jual bekicotnya waktu itu sekitar dapat uang 50 ribuan, beli bensinnya 30 ribuan. Karena jauh ya? Ya jauh. Jauh. Tempat saya di atas gunung mas. Turun ke bawah. Kita kalau nggak pinter naik motor juga bisa jatuh. Nah di situ akhirnya nyampe seminggu. Nah seminggu itu rutinitas seperti itu. Nah yang pas hari ketujuh itu mungkin seminggu itu. Nah di situ baru saya ada pengalaman yang mungkin disapa apa gimana ya mas. Nah gimana ceritanya? Itu saya jalan di situ tuh saya belum tahu nama lokasinya itu. Jalan ada pohon gede, pohon sengon gede banget. Namanya itu apa ya? Telepoan mas bahasa sana. Namanya telepoan, itu sejenis tempat penampungan air kayak danau gitu mas. Cuman udah nggak difungsikan lagi, udah diratakan gitu ya. Cuman dulu ceritanya pernah ada apa namanya itu, bego sama supirnya itu meninggal di situ. Bego tuh apa? Bego itu apa ya mas ya? Ekskavator ya? Oh, alat berat lah. Alat berat ya di situ. Meninggal di situ. Nah, kekubur di situ mas, ke makan lumpur hidup kayak itu dulu di situ. Jadi di situ nggak ada orang berani jamah. Saya juga nggak tahu yang namanya nyasar. Nyampe ke situ, baru pertama kali saya turun ke situ mas ya, itu langsung merinding saya, merinding. Terus, tapi bekicot itu ngumpul di situ mas, banyak banget, bener-bener banyak di luar logika saya. Baru sekali itu di hari ketujuh itu, saya mikir apa ini rezeki saya ya. Banyak tempatnya lempap itu. Pas baru mau ngambil, itu kayak batu gede itu jatuh. Saya langsung kaget, telinga saya langsung gitu, langsung kan. Nah di situ saya nyium bau-bau bakaran singkong gitu mas. Dalam hati saya udah, aduh ini tempat itu, ini kayaknya tempat angker kayak gitu. Cuman pikiran saya yang penting saya nyari duit, nyari itu ya saya permisi dalam hati saya, maaf permisi saya di sini cuma nyari itu. Bekicotnya banyak mas, jadi satu tempat itu saya karungin nyampe seitu, hampir setengah karung, kisaran 10 kiloan. Tetap berani ngambil? Tetap berani mas. Dalam perasaan saya sebenarnya merinding juga mas, merinding banget kalau inget itu, merinding mas. Saya bawa semua, saya permisi, berat saya bawa itu.
Nah, di hari itu alhamdulillah rezeki saya udah mulai itu mas. Hari itu saya dapat 17 kilo seingat saya. Di situ. Di situ saya jalan, pas jalan pulang itu di situ sempet nggak bisa pulang mas. Sempet muter aja di situ. Di tempat itu. Jadi kayak Oyot mimang gitu. Padahal kayak sebentar, tapi pas giliran saya ngelihat jam itu udah 3 jam lebih saya di situ. Muter-muter di situ doang. Tapi perasaan saya baru berapa menit. Ketemunya pohon yang gede tadi Pohon tuh. yang gede, pohon sengon namanya. Pohon sengon. Nah, singkat cerita itu habis itu kan saya bisa pulang nyampe rumah. Saya cerita ke istri saya besok siangnya. Nah, nyampe ke mertua saya di hari itu juga saya langsung diomel-omelin. Masih untung kamu bisa pulang katanya gitu. Di situ tuh nggak boleh orang ini. Saya pikiran saya cuma nyari bekicot, saya jual, nyari bekicot saya jual, cuman itu. Jadi nggak ada pikiran takut juga saya cuekin orang. Loh kok malah diomelin? Ya karena nggak seimbang mas hasilnya sama resikonya. Terus Kenapa masih ngotot? mertua juga masih percaya begituan kan mas, takutnya nanti bawa apes apa bawa ini ke anak saya, ke istri saya, ketempelan gini takut. Nah di situ saya udah dilarang mas nyari bekicot, tapi karena saya pendapatan udah mulai itu bekicot banyak, di situ malah saya ngajak teman saya yang namanya Widodo. Nah di situ saya ayo nyari bekicot daripada nganggur gitu, dia mau. Nah nyari sama Widodo itu hari pertama Widodo nyari bekicot itu hujan, emang lagi musim hujan mas. Nah di situ kita berangkat bareng, nyampe sekitar 2 kilo, ya udah kita mencar, kalau kita bareng ntar hasilnya nggak banyak. Kita mencar kemana kita nggak tahu, kita udah sepakat nanti kalau itu mau pulang ngasih kode senter ke atas. Ini pohon-pohon rapet nih. Pohon masih itu mas. Jadi kita jalan tuh ya, jalan setapak itu kanan kiri pohon hutan. Jadi bawahnya tuh ya ada ladang orang nanam jagung, nanam itu ada ya kan. Tapi jalannya tuh di situ kan pegunungan mas. Lebih ke pegunungan, nggak ada sawah sebenarnya, pegunungan licin, batu-batunya kalau kena hujan kan licin mas. Ular juga udah biasa lewat itu kan. Hutannya juga kan masih terkenal banyak yang angker mas, nggak itu. Nah hari itu pertama Widodo itu hujan. Pas hujan Widodonya juga sebenarnya udah mau minta pulang aja, nggak seimbang sama hasilnya gitu. Cuman ya udah nggak apa-apa, yang penting bisa buat beli rokok. Jalan sama saya, pisah. Pas pisah itu mungkin ada 2 jaman mas ya. Tapi senter tetap masih kejangkau mas. Masalahnya kalau saya di atas, dia di bawah masih bisa ngelihat senter saya gitu. Terus dia ngasih itu senter ke atas, berarti tandanya mau ngajakin pulang dia. Pas itu ini dia yang cerita ya mas, ceritanya kan dia. Jadi dia katanya udah langsung ketemu sama saya, pulang bareng sama saya. Dia nyampe rumah duluan. Dia nyampe rumah, saya masih asik nyari, nggak tahu. Malah saya dalam hati saya, ini orang pulang duluan nggak pamit ya gitu. Saya ngasih kode, nggak ketemu sama dia. Itu sama percis. Iya katanya, ngobrol malah mas. Ngobrol apa? Ngobrol, ayo pulang, udah dapat banyak kok belum gitu cerita dia itu. Tapi pas giliran jalan bareng-bareng, pas mau nyampe ke rumah saya nggak ada. Disangkanya saya putar arah lagi. Itu nyampe nungguin 3 jam apa ya. Saya masih asik nyari, orang masih sekitar jam 11-an dia pulang. Tapi Widodo nggak merinding atau apa saat itu? Dia merinding mas. Dia juga merinding cerita katanya. Katanya dia kalau saya diajak ngomong jawabnya cuma iya gitu aja. Oh, kayak gimana? Sempat diceritain nggak ngobrol apa? Sempat diceritain ngobrol, dapat banyak jawabnya. Ya lumayan. Jalan. Nah pas mau nyampe rumah itu saya hilang katanya. Akhirnya dia nunggu di rumah saya nyampe berapa jam. Saya baru pulang. Saya marah-marah sama dia. Pulang nggak ngajak-ngajak pulang. Duh, kita kan pulang bareng. Nah di situ saya baru pulang bareng apa, orang saya masih nyari bekicot nyampe itu. Gitu. Cuman Widodo kan emang anaknya juga suka mistis mas. Dia nggak takut, besoknya nyari lagi. Jadi dia juga nggak takut, malah dia lebih itu
Nah, besoknya nyari lagi. Nyari lagi ke tempat yang lebih ekstrim malah. Namanya hutan Jaran apa ya? Kalau di sana itu, nah Jaran apa gitu saya lupa mas namanya. Di situ pernah ada orang meninggal diperkosa mas. Dulu ceritanya. Kita nggak tahu itu tempatnya sebenarnya jauh mas dari saya, ada 7 kiloan. Cuman nggak tahu kita bisa nyampe ke situ. Jalan ke situ, emang kalau tempat begitu banyak bekicotnya mas, karena emang nggak pernah dijamah orang. Lembab. Itu ada bambu namanya apa mas? Kalau tempat saya namanya barongan. Pohon bambu yang apa namanya rindang gitu, banyak gitunya. Nah di situ itu ada kali kecil ngalir. Di situ saya nyampe ke situ tuh udah langsung bau anyir kayak bau darah gitu, anyir. Terus suara orang ketawa sama suara burung itu mirip mas kalau malam, kayak hihi gitu kan, ada burung gitu kan. Nah saya cuek dari di situ sama Widodo itu masih bareng mas, masih bareng nyampe di situ. Emang kalau mau itu pasti kita dipisahkan mas, tahu-tahu kita jalan tuh kayak ada yang ngarahin kemana gitu. Nah di situ di tempat itu pertama kali saya nyium amis banget kan. Nah di situ sempet nggak secara langsung saya merinding mas, merinding dengar suara orang ketawa kan, suara anak kecil ngobrol. Anak kecil ngobrol nggak tahu, kayak mainan air tapi ngobrol gitu, anak kecil ngomong sendiri. Itu ada suara bunyi airnya cuk gitu kan. Cuman saya kan fokusnya ngambil bekicot mas, sambil nunduk gini, ngambil bekicot, nyari di situ. Saya taunya semua pengalaman saya itu pas nyampe rumah, mertua saya yang cerita tempat-tempat yang itu sebenarnya tempat-tempat angker semua. Jadi itu malam itu dapat banyak lagi mas, sekitar 20 kiloan. 20 kiloan saya bawa pulang. Di situ lagi-lagi mertua saya ngomel-ngomel. Kalian nggak boleh, itu resikonya ini. Tapi pas malam itu sama Widodo nggak ngalamin kejadian apa-apa lagi? Nggak ngalamin kejadian apa-apa, yang saya doang yang itu mas. Saya cerita ke Widodo, besoknya dia malah penasaran, ngajakin lagi kita ke situ. Malah mertua yang marahin. Mertua saya kan orangnya kan masih percaya sama itu. Kenapa katanya di situ ada apa? Di situ diceritain saya dulu ada wanita diperkosa meninggal di situ. Akhirnya ya mertua yang nggak boleh, istri saya juga udahlah jangan nyari bekicot lagi, hasilnya nggak itu. Saya sehari rata-rata cuma 20 kilo ya 40.000 mas. Tapi pernah lihat penampakan nggak pas lagi nyari bekicot? Penampakan kalau secara langsung itu enggak mas, paling suara yang jelas banget itu suara yang waktu hari seminggu pertama itu yang saya ceritain yang awal tadi, yang itu suara langsung gitu. Itu kalau menurut saya gendruwo mas, di pohon itu. Ini yang mana nih? Yang tadi yang mau Yang di Widodo? pohon sengon enggak, yang saya sendiri. Itu lebih, kalau saya enggak itu lebih serem sebenarnya mas. Kalau gendruwo itu dia bisa nimpuk langsung, dia bisa nyelakain kita sebenarnya. Ini kejadian yang paling horor malah terjadi pas saya nyari bekicot, itu malah terjadi di sekitar rumah saya sendiri. Anak saya sendiri pas siang sekitar jam 9 itu saya lagi sortir bekicot. Kan rumah saya itu depan rumah ada pohon bambu yang rindang yang. Nah di situ anak saya tahu-tahu datang langsung histeris, langsung nunjuk-nunjuk ke pohon bambu itu. Katanya ada sesosok, Pak itu ada baju putih, rambutnya panjang, mukanya berdarah-darah, tapi sambil nangis anak saya, sambil itu. Langsung saya peluk, saya itu mana? Itu di situ langsung saya gendong, saya bawa masuk ke rumah. Dia bilang sosok kuntilanak kayak gimana? Dia bilang bajunya putih, rambutnya panjang, mukanya banyak darahnya gitu, melototin terus katanya, sambil ditunjuk-tunjuk anak saya nangis, melototin gitu. Itu di depan bekicotnya? Di atas tempat saya ngumpulin bekicot itu mas. Gitu. Nah di situ
Padahal selama ini saya di situ belum pernah. Itu mungkin ngikutin saya, nggak tahu apa tempatnya di situ, saya juga nggak tahu. Nah, itu anak saya sempet kayak itu mas ya, trauma apa gimana ya efeknya itu mas. Jadi takut, mau keluar takut, mau itu takut gitu ya. Terus itu saya akhirnya kena marah orang mertua saya lagi. Nah, di situ semenjak itu anak saya jadi sering itu mas, kayak indigo. Awal di situ. Awal itu. Sebelumnya malah nggak pernah. Sebelumnya nggak pernah. Jadi tiap ikut saya, pernah saya ajak ya, ke depan rumah saya ada tower, saya ajak pagi ke atas Bukit Tower itu juga sama. Dia ngeliat orang, itu orang pakai topi hitam banget gini-gini, ngeliatin terus, takut pak gitu, gara-gara itu. Nah semenjak itu anak saya jadi sering itu, akhirnya mau nggak mau saya minta bantuan Pak Ustadz di tempat saya itu buat diruqyah. Iya diituin. Emang akhirnya juga saya juga dilarang mas sama Pak itu, kamu itu udah terlalu kemana-mana kan ya, suka ngejamah ini takutnya kalau itu apa namanya kamu dicelakain di tengah-tengah itu, tengah malam gini-gini, nggak ada yang tahu, nggak ada yang nolong, resikonya itu. Resikonya nggak seimbang mas sama itu. Bisa juga sama Bisa juga. ya, sama orang-orang kriminal bisa juga ya. Kalau ke orang nggak sih mas? Orang malah Nggak ada istilahnya. Di situ kan jarang ada orang yang keluar malam mas, cuman saya doang mas. Di hutan itu ya. Misalnya di situ waktu zaman itu saya tuh jadi omongan warga malahan. Istilahnya, ini orang nggak takut resikonya, nggak itu. Misalnya kalau saya kepleset, jatuh apa digigit ular di tengah hutan itu udah nggak ada yang tahu. Soalnya malam. Pernah nggak kayak ada ular atau hewan-hewan yang Sering berbahaya mas. yang digigit itu pernah? Digigit sih nggak pernah. Kalau teman saya yang pernah digigit itu. Oh gimana ceritanya? Itu jadi kita lagi widodo ya, kita lagi istirahat di gubuk, kan ada gubuk kalau di itu mas, gubuk kecil. Kita lagi istirahat, kita di situ kan kita kan bawa kopi juga mas, bawa makanan di tas, kita bawa tas. Nah istirahat, nggak taunya ada yang masuk ke sana, dia kalajengking, digigit langsung dia teriak-teriak di itu kalajengking, langsung saya bunuh. Nah di situ yang namanya bisanya kan lumayan mas, dia langsung panas dingin. Celananya kemasukan kalajengking. Dia nggak sadar, tahu-tahu udah nyampe sini. Kalajengkingnya segimana? Pahanya. Kalajengkingnya segede segini. Digigit tuh? Iya langsung di itu. Lebih tepatnya di apa namanya? Kalau kalajengking tuh sengat. Langsung bengkak itu, langsung di itu saat itu juga langsung saya bakar pakai korek. Sininya mas. Pas bisanya itu. Kan harus dibakar mas. Dibakar langsung saya ituin pakai batu, saya ketok-ketokin ininya. Nah, hari itu juga, malam itu juga langsung kita pulang. Belum dapat hasil sebenarnya mas. Jadi resikonya itu kalau dipikir-pikir janganlah, cukup saya aja yang nyari bekicot. Ya atau mungkin minimalisir lah resikonya gitu ya. Ada lagi kisah-kisah ngelihat penampakan gitu pas lagi nyari bekicot? Ada. Jadi penampakan langsung enggak, cuman itu apa namanya itu? Rumput itu mas, bisa membelah begini. Itu ular. Jadi ceritanya dari teman saya pertama yang namanya Ahmad ya, saya sebut nama Ahmad. Dia ikut nyari, tertarik ikut nyari di hari itu. Hari pertama dia nyari itu mas, di goa, daerah goa. Dia itu langsung ketemu ular yang segede pohon kelapa ceritanya. Warnanya batik-batik, kalau ular sancah. Ketemu ular segede pohon kelapa? Pohon kelapa. Ular apaan itu? Ya bisa dibilang ular siluman mungkin. Kalau ular itu kayaknya nggak mungkin ular. Tapi si Ahmad ngeliat tuh. Ngeliat dia di nyampe. goa. Iya. Tepatnya di atas goa mas. Dia nyampe nggak bisa gerak, nyampe itu diam di tempat itu kan. Nah dia diem, ular tuh jalannya pelan mas. Jalan pelan, segede pohon kelapa gimana sih mas ya. Nah, dia itu nggak tahu kepalanya loh mas, nggak tahu kepalanya, cuma tahu ujungnya, ekornya. Nah di situ hari itu juga belum dapat bekicot, dia pulang cerita. Besoknya saya penasaran sama Widodo ke situ,
penasaran dari itu juga. Malam mas, kali agak malam saya berangkatnya hari itu, jam 9-an lebih baru itu. Nah, nyampe ke gua itu jaraknya mungkin 3 kilo mas dari tempat. Kalau di kampung saya 3 kilo itu deket mas, karena udah biasa jalan kaki. Jalan kaki ya. Padahal kalau itu langsung jauh. Nah, di situ saya pertama kali ke gua itu udah langsung nggak enak hawanya, udah nggak enak banget. Angin udah rasanya angin malamnya beda, langsung ke badan tuh langsung dingin banget. Nah, karena kita udah biasa ya mas, hampir tiap hari kayak begitu kan kita bisa ngerasain. Ini tempat yang bener-bener angker apa gimana di situ. Nah di situ kejadian mistisnya itu saya ngelihat rumput itu mas bisa dibelah begini. Bisa dibelah loh ya itu aja saya senterin loh mas, saya itu saking penasarannya itu, tapi nggak ada bentuknya, nggak ada itunya. Takutnya ular gede ya gitu. Mungkin itu ularnya cuman nggak kelihatan nampak. Nah di situ saya cerita ke mertua saya, emang bener di situ ceritanya ada penunggunya ular itu nggak boleh. Saya tuh ditegur nyampe itu loh mas, banyak orang yang itu, kamu udah ngawur kemana-mana, takutnya kenapa-napa. Akhirnya sampai kapan tuh bergelut sama bekicot mas? Ya ada 4 bulanan mas ya. 4 bulanan saya dapat tawaran kerja, terus saya berhenti nyari itu. Cuman sebelum saya nyari bekicot di situ juga warga situ sempet dulu ada yang nyari bekicot mas. Nah ada yang nyari bekicot, sempet rame juga. Terus ada kejadian. Nah ada warga yang dapat bekicot segede buah kelapa, dibawa pulang mas, disangkanya itu apa namanya biangnya bekicot gitu, mau diternak malah dia, nggak taunya dia malah sakit, dia udah hampir meninggal mas. Akhirnya mau nggak mau bekicot itu dibalikin ke tempat asalnya, itu tempatnya di kuburan mas. Ada 1 makam kuburan di tengah-tengah hutan, itu cuma 1. Itu katanya makamnya orang yang sakit kudis itu mas. Ya kan makamnya harus dipisahin. Iya. Kalau Jumat Legi apa-apa itu kan keluar belatungnya itu bisa. Nah saya juga sempat ke situ mas, sempat nyasar ke situ. Ada makam cuma 1 di atas bukit. Itu bekicotnya segede kelapa? Segede kelapa. Emang ada yang gitu? Makanya itu orang karena nggak itu ya mas, malah penasaran dibawa pulang. Tapi sempat lihat bekicotnya? Saya nggak, itu sebelum saya. Habis itu orang itu sakit, mau nggak mau bekicot dibalikin ke tempat itu, sepi mas, nggak ada yang orang berani lagi sampai saya datang itu udah bertahun-tahun yang lalu katanya. Yeah. Jadi total di bekicot untung berapa mas, kurang lebih? Kalau total di bekicot untungnya aduh mas, tipis banget mas, nggak seimbang sama resikonya. Cuman karena kita bersyukur ya mas ya, bersyukur masih dikasih rezeki, masih di itu, ya udah daripada ngapa-ngapain. Tapi ini masih termasuk bagus loh, karena ada orang yang bingung nyari uang, gampang aja gitu dia mau pinjol atau bahkan nyari pesugihan gitu ya, nggak mau kerja keras gitu loh. Kalau ini masih halal lah gitu ya yang dicari ya. Iya. Bekicot tuh halal nggak sih? Kalau yang bekicot itu saya pernah lihat ceramah-ceramah juga halal disebut ya. Masih jadi perdebatan mas. Masih jadi perdebatan. Ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Boleh banget komen di bawah ya kalau kalian tahu tentang ini, karena waktu itu gue pernah nonton ceramah sih di beberapa ustadz disebutkan tutut sejenisnya gitulah. Tapi nggak ada larangan orang jualan ini haram kan, nggak ada. Cuma sebagian itu kalangan ada yang bilang haram, ada yang bilang halal gitu, masih jadi perdebatan. Iya. Nah kalau di rumah sendiri bekicotnya sering dimasak tuh? Sering mas, karena sama anak-anak yang itu masak kita. Dimasak. Cuman prosesnya lama. Iya. Prosesnya kita bisa bilas sampai 8-10 kali. Supaya menghindari lendirnya. Kita rebus lama, keluar lendir itu kotorannya, airnya itu nyampe kita bilas, kita kasih kapur sirih, rebus lagi, kita bilas. Nyampe 10 kali ada mas, nyampe hilang lendirnya. Nah di situ baru ngilangin lendir juga biar empuk mas. Iya.
Kan itu keras kalau nggak lama ngerebusnya. Gurih emang rasanya. Nikmat banget. Tapi pernah tahu nggak dirimu ya, omset bisnis bekicot tuh yang luar biasa sampai berapa? Kalau yang di atas Mas, orang yang di atas itu untungnya gede banget. Bisa berapa omset per bulan? Kalau pengepul saya aja dari saya 2.000 Mas, itu disetor ke Jawa Timur itu 6.000. Dia sekali setor truk itu bisa nyampe 8 ton. Karena dia harus nyampe segitu kuota karena ongkos kendaraan itu Mas. Jadi dia hanya dapat untung 4.000 per 8 kali 8 ton itu selama 2 minggu sekali katanya. Berapa tuh totalnya? Ya untungnya 4.000 kali 8 ton 30 jutaan, dipotong ongkos kirim apa segala macam ya masih ada 20 jutaan Mas. Itu yang Itu baru pengepulnya. 2 minggu. Iya. Lumayan ya puluhan juta Iya, ya per yang bulan. pengepulnya itu. Cuman yang sadis kan untuk kita ke pengobornya itu kan harganya segitu Mas, nggak bisa. Itu juga harus disortir. Iya, ke pengepul. Itu pengalaman saya ya zaman dulu ya, kalau sekarang kan udah nggak tahu. Tapi bukannya bekicot bisa diternak sendiri ya? Lama Mas. Lama. Udah gitu susah, kita harus menyesuaikan sama alam dia, itu susah. Kelembapan itu yang dia kan perlu lembab, perlu tempat yang berlumut, perlu tempat yang basah kayak itu. Masalahnya kalau kering, dia bukannya itu malah kering juga. Iya ya, jadi Itu juga bekicot itu lebih, katanya ya Mas ya, bekicot itu lebih identik ke tempat yang itu Mas, angker. Dia ngumpulnya itu emang di tempat yang angker. mitosnya. Iya, mitosnya. Oke deh, makasih nih Mas Raden ya udah datang dan bercerita pengalaman horornya nyari bekicot di salah satu desa di Wonogiri. Nah kalau di Wonogiri selain bekicot apa lagi yang biasanya jadi makanan tuh? Oh, kalau makanan di Wonogiri itu Mas, kalau hewan tuh ya biasanya itu tuh bahasanya ungker jati, ulet jati, itu mahal. Ulet jati. Iya. Kalau lagi musim itu tuh daun jati dimakan ulet itu kan, itu ada uletnya di bawah. Ungker. Yang segimana? Segini? Kecil Mas. Oh bukan. Ungker jati. Kecil-kecil di bawah pohon, di bawah itu apa namanya, pohon jati yang kering, jatuh ke bawah daunnya itu. Nah di bawah daun itu di tanah itu ntar ada. Itu sekilo bisa nyampe 100.000. Kalau lagi musim itu warga sono pada nyari itu. Kenapa nggak nyari itu Mas? Kan nggak musimnya Mas. Lagi nggak musim. Nggak musim. Ulet emang enak rasanya? Saya belum pernah makan Mas. Di sono itu tawon juga dimakan Mas. Tawon? Iya. Tawon, lebih anak-anak muda di sana itu kalau malam suka nyari tawon, nyari landak. Nah nyari landak itu juga sama ke tempat-tempat serem-serem itu juga sebenarnya. Iya, yang saya curiga nih kampungnya Tarzan jangan. Semua hewan diburu ya. Sampai tahu walang sangit? Saya pernah dengar Walang tapi sangit lupa yang tuh. baunya nyengat banget, namanya belalang itu yang Oh iya iya. ngeluarin itu dipakai buat sambal. Sambel. Sambal pakai itu. Baunya lah yang gitu. Kalau makanan ekstrim banyak sih Wonogiri. Mas sampai nih bikin vlog makan-makan ekstrim dah. Itu bisa jadi saingan Tan Boykun kayaknya. Ya udah Mas, makasih banyak ya. Iya. Udah datang dan bercerita. Ambil baiknya buang buruknya seperti biasa, dan dengan aja cerita seperti ini jangan malah menjadi kalian takut, akan tapi kalian semua yakin dan percaya dengan kebesarannya. Ada ide-ide bisnis, salah satunya adalah berburu bekicot. Tapi balik lagi, resiko dari setiap usaha ada ya bagaimana kitanya aja meminimalisir resiko tersebut. Gue Fajar Ditya, RJ5 berdiri. Ciao.